Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita kitab Ad-Da' wad-Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala. Dan sebenarnya kajiannya di hari Senin karena qadarullah ada kejadian sehingga dipindah ke hari ini. Jadi transit sebentar ke hari Sabtu. Insya Allah kita kembali ke jadwal semula nanti, pertemuan berikutnya. Dan kita masih pada bab terkait dengan al-hub, yaitu cinta. Di bab ini Ibnu Qayyim membahas tentang berbagai macam tingkatan-tingkatan cinta. Di bab setelahnya, bab terakhir yaitu membahas tentang masalah penyakit al-isyq. Dan di malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang al-khullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan khullah mengandung kesempurnaan cinta. Sifat al-khullah. Selanjutnya adalah khullah. Ia mengandung puncak dan akhir kecintaan. Sehingga dalam hati orang yang mencintai tidak lagi tersisa kelapangan untuk selain yang dicintainya. Jadi setelah pada pasal-pasal sebelumnya, Ibnu Qayyim telah menyebutkan banyak sekali ya tingkatan-tingkatan cinta. Min haitsul itlaq. Dari keitlakannya. Sudah bahas ada namanya, ada al-alaqah, kemudian al-gharam, kemudian asyauq, kemudian at-tatayyum. Kemudian ada tingkatan lagi yang paling tinggi dari semua itu. Salah satu tingkatan dari cinta, tapi ini dia sudah level tertinggi, spesial, sangat tinggi. Yang hanya 2 orang saja yang bisa mencapai predikat ini. Yaitu apa? Al-khullah. Jadi ini al-khullah ini tingkatan cinta tertinggi sampai tidak ada celah lagi di hati seseorang untuk selain yang dicintainya. Karena derajat al-khullah ini sangat tinggi dan spesial, maka hanya ada 2 orang saja yang mencapai predikat ini. Siapa mereka? Itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ibnu Qayyim melanjutkan, tingkatan cinta ini tidak lagi menerima segala bentuk perserikatan. Kedudukan ini dikhususkan untuk 2 orang, Ibrahim dan Muhammad. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk keduanya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sabda Nabi hadis sahih riwayat Muslim, Inna Allah attakhadani khalilan kama attakhada Ibrahim khalila. Sungguh Allah telah mengambilku, menjadikan aku sebagai khalil, kekasih. Sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. 2 orang ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihissalam adalah kekasih Allah. Dan 2 orang ini, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam sangat mengasihi Allah subhanahu wa ta'ala yang manusia lain tidak bisa sampai ke titik itu. Bagaimana dia menjadikan Allah sebagai kekasihnya. Nanti akan Ibnu Qayyim jelaskan. Bagaimana kedudukan khullah ini. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, disebutkan dalam kitab As-Sahih dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, hadis lain, "Lau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalila, lattakhadtu Abu Bakrin khalila,
walakin sahibukum hada khalilullah. Sekiranya kalau aku mengambil kekasih dari penduduk bumi, kata Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya aku boleh mengambil kekasih dari penduduk bumi, maka pasti aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tapi sahabat kalian ini, kata Nabi Muhammad, yaitu beliau adalah kekasih Allah. Artinya apa? Nggak bisa dibarengi. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai kekasihnya. Maka tidak ada orang lain yang bisa masuk di situ. Jadi Rasulullah SAW sangat mencintai Abu Bakar. Beliau sangat mencintai Abu Bakar luar biasa. Bahkan disebutkan dalam hadits, beliau adalah orang yang paling Nabi SAW cintai. Ketika Nabi ditanya oleh sahabatnya, Man ahabbun nas ilaik? Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Kata Nabi SAW, Aisyah. Aisyah yang paling kau cintai. Tanya lagi, wa minar rijal? Dari golongan laki-laki siapa? Abuha. Bapaknya. Itu Abu Bakar. Nabi sangat mencintai Abu Bakar, tapi kecintaan beliau kepada Abu Bakar tidak bisa sampai ke level al-khullah ini. Tidak bisa sampai menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihnya. Karena al-khullah ini merupakan predikat khusus yang sangat tinggi. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, disebutkan dalam hadis yang lain, Inni abra'u ila kulli khalilin min khillatihi. Sungguhnya aku berlepas diri dari setiap kekasih dari mengasihinya. Kata Nabi SAW. Dalam riwayat lain yang semisal dengan redaksi hadis ini, kata Nabi SAW, Inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri kepada Allah dari mengambil salah seorang dari kalian sebagai kekasihku. Artinya Nabi SAW tidak bisa dan tidak boleh mengambil kekasih lain dari penduduk bumi. Jadi Nabi SAW menafikan adanya khullah, tapi Nabi SAW tidak menafikan adanya kecintaan beliau kepada para sahabatnya. Karena dua predikat ini berbeda. Mahabbah sama khullah berbeda. Khullah ini jauh di atasnya mahabbah predikatnya. Nabi menjadikan Allah sebagai kekasihnya. Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai kekasihnya. Tapi di sisi lain Nabi Muhammad SAW juga mencintai yang lain. Nabi SAW mencintai sahabatnya. Nabi mencintai Aisyah. Mencintai istri-istrinya. Mencintai Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi al-khullah berbeda dia. Kedudukan khusus yang tidak ada orang lain bisa masuk ke situ. Kemudian perhatikan kata Ibnu Qayyim setelah ini yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi alaihissalam. Tatkala Ibrahim memohon keturunan dan dikabulkan oleh Allah, lalu hatinya terikat oleh cinta kepada anaknya. Kemudian bercabang. Maka Allah pun cemburu terhadap kekasihnya itu. Disebabkan dalam hati Ibrahim ada tempat untuk selain Allah. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan anak yang sangat ditunggu-tunggu sampai beliau tua, lahirlah Ismail. Lalu bercabanglah cinta itu dari hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah ujilah kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Ibnu Qayyim, oleh karena itu Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Perintah ini terjadi dalam mimpi, tidak lain supaya pelaksanaannya menjadi ujian dan cobaan yang lebih berat. Jadi Allah uji Nabi Ibrahim alaihissalam karena cintanya sudah bercabang. Tadinya dia sangat mencintai Allah SWT. Begitu lahir Ismail, beliau sangat cinta kepada anaknya Ismail alaihissalam. Maka Allah uji keseriusan kecintaan Nabi Ibrahim. Allah uji dengan apa? Perintah untuk menyembelih anaknya. Bahkan kata Ibnu Qayyim, perintah tersebut untuk menyembelih anaknya itu Allah perintahkan melalui mimpi agar lebih berat ujian itu. Kalau seandainya perintah itu disamperin sama Jibril alaihissalam misalnya, langsung disamperin, Allah merintahkanmu untuk menyembelih anakmu, mungkin lebih kuat itu perintahnya. Tapi ketika perintah tersebut datang dari mimpi, ini ujian semakin berat. Ini mimpi, disuruh nyembelih anaknya, dia jalanin atau enggak mimpi ini gitu. Anak yang sangat dia cintai. Tapi disinilah bagaimana keseriusan cinta
Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mendapatkan predikat itu, predikat Khalilullah. Kenapa? Karena beliau sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang luar biasa sampai tidak ada bisa lagi menggeser kecintaan tersebut dalam hati beliau, dan beliau laksanakan perintah itu. Suruh menyembelih anaknya beliau laksanakan. Kata Ibnu Qayyim, maksud perintah tersebut bukanlah untuk menyembelih anak itu secara nyata. Tapi maksudnya adalah menyembelih kecintaan terhadap anak tersebut dalam hatinya. Perhatikan itu faedah dari Ibnu Qayyim. Jadi bukan Allah suruh serta-merta menyembelih anaknya lah, tapi apa? Untuk menyembelih kecintaan tersebut dalam hati Ibrahim. Apakah beliau serius kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi maksudnya adalah menyembelih kecintaan terhadap anak tersebut dari hatinya agar hati Ibrahim kembali murni untuk Allah semata. Ketika Ibrahim bersegera untuk melaksanakan perintah tersebut, karena mendahulukan rasa cinta kepada Allah daripada rasa cinta terhadap sang anak, tercapailah pokok dari tujuan tersebut. Sehingga perintah penyembelihan terhadap anak pun dicabut, lalu digantikan dengan sembelihan yang agung, yaitu kurban. Jadi Nabi Ibrahim diuji kecintaannya. Ketika dia sudah menunggu anak begitu lama, lahir anaknya yang sangat dia cintai, Allah suruh apa? Diletakkan di Mekah sana. Nggak ada apa-apa. Tega nggak Ibrahim? Diuji. Dia bawa istri dan anak yang masih bayi di tempat yang nggak ada apa-apa. Allah perintahkan seperti itu. Tinggal dilaksanakan sama Ibrahim. Begitu dia balik lagi, anaknya sudah agak besar, agak dewasa, Nabi Ismail. Setelah sekian lama terpisah, suruh sembelih. Dilaksanakan lagi sama Ibrahim. Siapa yang bisa mencintai Allah SWT sampai seperti itu? Luar biasa. Makanya ini predikat yang tidak bisa diraih kecuali oleh dua orang ini saja. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Musa yang Allah sebutkan di akhir surat Al-Ahzab. Wa kana indallahi wajiha. Sungguhnya Nabi Musa itu punya kedudukan spesial di sisi Allah. Tapi tidak sampai dia pada derajat khullah ini. Cuma dua Nabi ini saja. Kemudian kata Ibnu Qayyim, tidaklah Allah memerintahkan suatu, antum perhatikan ucapan Ibnu Qayyim ini, akan bacakan sampai akhir pasal ini, kemudian akan saya jelaskan. Perhatikan ucapan Ibnu Qayyim. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu lalu membatalkannya secara keseluruhan. Perhatikan, ana ulangi. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu lalu membatalkannya secara keseluruhan, melainkan pasti akan tersisa sebagian atau penggantinya. Hal ini sebagaimana Allah tetap memerintahkan syariat penyembelihan, sunnah memberikan sedekah sebelum bercengkrama dengan Rasul, dan menyisakan salat 5 waktu sesudah perintah 50 waktu dihapuskan, namun tetap disamakan pahalanya. Allah berkata dalam hadis qudsi, la yubaddal qawlu ladayya hiya khamsun fil fi'l wa hiya khamsuna fil ajr. Ucapanku, kata Allah, ucapanku tidak dapat dirubah. Ia adalah salat 5 dalam pelaksanaan, tapi 50 dari segi pahala. Ana mau sedikit menjelaskan ucapan Ibnu Qayyim di sini. Apa nana izin minum dulu? Perhatikan di sini hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ini faedah yang sangat baik dari Ibnu Qayyim di sini ketika beliau menyebutkan Allah tidak merintahkan sesuatu lalu membatalkannya secara keseluruhan, melainkan pasti akan tersisa sebagian atau penggantinya. Terus beliau memberikan contoh seperti syariat penyembelihan, kemudian memberikan sedekah sebelum mencengkerama dengan Nabi SAW, dan perintah dirubahnya sholat dari 50 menjadi 5 waktu. Jadi Ibnu Qayyim maksudnya di sini, la yubaddalul qawlu ladayya, kata Allah, ucapanku tidak dapat dirubah. Jika Allah sudah menetapkan sesuatu tidak bisa dirubah. Jika Allah sudah mengucapkan, menetapkan sesuatu, enggak dirubah begitu saja sia-sia. Enggak dirubah secara total, tapi akan tersisa sebagian atau penggantinya. Kemudian mungkin bertanya, lalu bagaimana dengan adanya nasikh dan mansukh dalam Al-Quran? Ada ayat-ayat yang dihapuskan. Bukankah demikian? Kita pernah bahas juga di majelis ini. Ada ayat-ayat yang Allah hapuskan.
ayat tersebut tidak dihapuskan begitu saja tanpa tersisa hukumnya atau tanpa ada penggantinya. Makanya Allah menyebutkan tentang ayat adanya nasikh. Dalam Al-Quran itu ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami menghapuskan satu ayat atau kami jadikan kalian melupakan ayat tersebut kecuali kami akan datangkan penggantinya yang lebih baik atau yang semisal dengan ayat tersebut. Jadi nggak dihapus begitu saja, Allah datangkan penggantinya. Demikian juga dalam ayat lain tentang nasikh ini, idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil. Ketika kami menggantikan ayat dengan ayat yang lain, Allah lebih mengetahui apa yang Ia turunkan. Jadi ketika ayat tersebut ada ayat yang Allah hapuskan dinasakh, itu tidak dia hilang begitu saja total. Nggak berubah begitu saja. Allah ketika memutuskan sesuatu atau mengucapkan sesuatu kemudian dirubah hilang begitu saja. Tidak demikian. Ayat yang dihapus, Allah datangkan pengganti yang lebih baik. Atau ayat tersebut dihapus, tapi hukumnya tetap berlaku dalam Al-Quran. Tapi ayatnya sudah dihapus. Ada nggak seperti itu? Ada. Kita pernah bahas. Itu ayat tentang rajam dalam Al-Quran. Dulu ada ayat dalam surat Al-Ahzab. Ayat dalam surat Al-Ahzab perintah merajam orang yang berzina, yang mungson. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum al-battah. Wanita yang sudah menikah, yang pernah menikah, dan laki-laki pernah menikah, ketika mereka berzina, maka rajamlah mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat itu dulu ada dalam surat Al-Ahzab, tapi dihapus ayat itu, tapi hukumnya masih berlaku. Demikian juga Ibnu Qayyim memberikan contoh, yaitu syariat penyembelihan. Syariat penyembelihan. Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Kemudian perintah tersebut diganti, tapi masih berlaku apa? Syariat menyembelih kurban. Demikian juga kata Ibnu Qayyim di sini, sunnahnya memberikan sedekah sebelum mencengkrama dengan Rasul. Ini maksudnya ayat yang dimansukh dalam surat Al-Mujadilah ayat 12. Jadi dulu sahabat Nabi kalau dia mau berbicara khusus dengan Nabi SAW, kalau mau mungkin berbicara empat mata sama Nabi, itu mereka wajib mengeluarkan sedekah dulu, aturannya demikian. Tapi hukum tersebut sudah dimansuhkan, berubah hukumnya, tapi tetap menjadi sunnah bagi mereka. Allah sebutkan dalam surat Mujadilah, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian ingin mengadakan pembicaraan khusus dengan Nabi SAW, bicara empat mata sama Nabi, maka keluarkanlah sedekah sebelum kalian melakukan itu kepada fakir miskin. Dzalika khairun lakum wa athhar. Itu ya lebih baik bagi kalian dan lebih suci bagi kalian. Kemudian kewajiban ini dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi wajib, tapi hukumnya tetap hanya menjadi sunnah saja. Di ayat setelahnya Allah sebutkan, ayat Al-Mujadilah ayat 13. Ashfaqtum an taqaddimu baina yaday najwakum sadaqat fa idh lam taf'alu wa taballahu 'alaikum. Apakah kalian merasa khawatir, merasa kekurangan ketika kalian mengeluarkan sedekah sebelum bermunajat, bercengkrama dengan Nabi SAW? Jikalau kalian tidak melakukan, maka Allah menerima taubat kalian. Fa aqimus shalah wa atuz zakah wa ati'u Allah wa rasulah. Maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi hukum wajibnya dihapus, tapi berubah menjadi sunnah. Enggak hilang begitu saja. Makanya Allah menyebutkan la yubaddalu ladayya, la yubaddalu al-qaulu ladayya. Ucapanku tidak dirubah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ibnu Qayyim memberikan contoh di sini, salat 5 waktu. Awalnya Allah perintahkan salat 5 waktu 50 kali dalam sehari semalam. Lalu Allah rubah menjadi 5 waktu. Apakah berubah total begitu saja dari 50 menjadi 5? Yang 45-nya hilang? Jawabannya tidak. Dia tetap 5 waktu sholat, tapi pahalanya tetap 50, seperti mengerjakan 50 waktu sholat. Jadi nggak ada yang hilang begitu saja, hilang total seperti itu. Nah ini penting, ya, akidah seperti ini.
Karena ini bertentangan dengan akidah, salah satu akidahnya orang Syiah, orang Rafidhah, ada dalam akidah mereka itu akidah al-bada. Akidah al-bada Syiah, orang-orang Syiah ini akidah yang mereka bikin sendiri, dan mereka butuh sama akidah ini ya untuk menyokong ya keyakinan mereka. Akidah al-bada ini kalau bahasa sederhananya ya, bahasa gampang dipahami, akidah al-bada itu Allah berubah pikiran. Itulah bahasa sederhananya. Jadi mereka buat akidah ini, mereka perlu sama akidah ini karena seringkali mereka, imam-imam mereka orang Syiah ini meramalkan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang tidak terjadi atau salah. Dan ini pukulan telak bagi mereka, bikin mereka malu. Sementara akidah mereka, imam-imam mereka itu maksum, nggak mungkin salah imam mereka, nggak mungkin salah, maksum akidah mereka. Nah, ketika imam mereka mengucapkan nanti pada tahun sekian nanti Imam Mahdi akan muncul, ternyata salah. Dan nyampe loh, kok nggak terjadi? Badalillah. Nampak bagi Allah untuk merubah keputusannya, berubah pikiran. Hikmahnya kita nggak tahu. Ada ini akidah mereka Syiah itu. Mereka buat sendiri akidah ini. Dan mereka butuh sama akidah ini apa? Untuk menyelamatkan kesalahan-kesalahan dari fatwa-fatwa imam-imam mereka. Ini bertentangan sekali. Allah Subhanahu wa taala memutuskan sesuatu tidak berubah, hilang total begitu saja, enggak. Kayak Ibnu Qayyim sebutkan di sini, melainkan pasti tersisa sebagian atau penggantinya. Ini faedah yang luar biasa dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kemudian yang berikutnya Ibnu Qayyim melanjutkan, mahabbah bersifat umum sedangkan khullah bersifat khusus. Sebagian orang keliru menyangka mahabbah, yaitu cinta, lebih sempurna dibandingkan khullah. Maka berpendapat, sebagian orang berpendapat bahwa Ibrahim adalah Khalilullah dan Muhammad adalah Habibullah. Prasangka ini merupakan kebodohan, karena mahabbah bersifat umum sedangkan khullah bersifat khusus. Dengan kata lain, khullah adalah akhir dari mahabbah atau puncak dari mahabbah. Jadi pasal ini Ibnu Qayyim menyebutkan prasangka sebagian orang yang menganggap bahwasanya mahabbah itu lebih tinggi daripada khullah. Sehingga muncul statement Ibrahim Khalilullah. Sementara Nabi Muhammad SAW lebih tinggi, itu Habibullah. Beranggapan mahabbah itu lebih tinggi. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya prasangka seperti ini menunjukkan kejahilan mereka atas derajat dan tingkatan-tingkatan mahabbah. Jadi ketidaktahuan tentang tingkatan mahabbah ini menjadikan seorang salah beranggapan. Menyatakan bahwasanya al-mahabbah itu lebih sempurna daripada al-khullah. Dan ini prasangka yang salah. Ya. Bagaimana dia bisa menyangka mahabbah itu lebih tinggi daripada khullah? Sementara Nabi sendiri alaihi salatu wasallam berlepas diri dari menjadikan salah seorang sebagai kekasihnya. Nabi berlepas diri. Di sisi lain beliau sangat mencintai sahabat-sahabatnya. Tapi beliau berlepas diri, tidak mau, tidak bisa, tidak boleh mengambil seorang kekasih. Demikian juga orang yang beranggapan demikian, bahwasanya mahabbah lebih tinggi, bahwasanya Nabi Muhammad adalah Habibullah alaihi salatu wassalam, Ibrahim Khalilullah, yakni maknanya mahabbah itu lebih tinggi, kedudukan Nabi Muhammad lebih tinggi. Ini juga terbantahkan dengan hadis sahih riwayat Muslim tadi yang kita sebutkan, innallaha takhadani khalilan kama takhada Ibrahim khalilan. Sungguhnya Allah menjadikanku sebagai kekasih sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Ini hadis sahih riwayat Muslim, terbantahkan. Jadi keyakinan seperti itu kata Ibnu Qayyim menunjukkan kejahilan atas tingkatan-tingkatan mahabbah. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala melanjutkan, Nabi SAW telah mengkhabarkan bahwasanya Allah menjadikan beliau sebagai Khalilullah seperti Ibrahim. Rasulullah SAW juga menafikan adanya Khalil bagi beliau selain Allah.
Meskipun demikian, beliau pernah mengabarkan kecintaan mahabbahnya terhadap Aisyah, ayahnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan sahabat-sahabat lainnya. Nabi SAW menyampaikan bahwasanya beliau cinta kepada sahabat-sahabatnya, tapi beliau menafikan adanya kekasih, khullah, bagi sahabat-sahabatnya tidak ada. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengenai dirinya. Ini Ibnu Qayyim menukilkan beberapa ayat untuk membantah statement tadi. Allah berfirman mengenai dirinya, yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyebutkan dalam ayat bahwasanya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang mensucikan diri. Yuhibbus sabirin. Dalam ayat ini Allah menyebutkan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dan berbagai macam ayat lainnya yang Allah menyebutkan sifat mahabbah di situ. Bahwasanya Allah mencintai. Cintai orang yang bertakwa, mencintai orang yang sabar, dan banyak ayat yang lainnya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, seorang pemuda yang bertaubat adalah Habibullah. Sementara sebutan Khalilullah hanya dikhususkan untuk dua orang, yaitu Ibrahim dan Muhammad. Hal tersebut lahir dari sedikitnya ilmu dan pemahaman tentang Allah dan Rasulnya. Ibnu Qayyim di situ sebut seorang pemuda yang bertaubat adalah Habibullah. Asyabut taib Habibullah. Ini berdasarkan sebuah riwayat hadis yang lemah, sanadnya dhaif. Ada disebutkan dalam hadis asyabut taib Habibullah, anak muda yang bertaubat itu adalah Habibullah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ini sanadnya dhaif, lemah. Tapi maknanya benar. Maknanya benar. Kenapa? Karena banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah mencintai orang yang bertaubat. Mau itu dia anak muda atau orang tua. Mau itu dia laki-laki maupun perempuan. Dia bertaubat, Allah cinta sama dia. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sangat gembira, disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwasanya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya. Berdasarkan hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Lallahu asyaddu faruhan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi bi ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa 'alaihi ta'amuhu wa syarabuhu," dan seterusnya, hadisnya panjang. Kata Nabi SAW, sungguh Allah lebih gembira, asyaddu farahan, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya ketika dia bertaubat kembali kepada Allah. Allah lebih gembira daripada siapa? Daripada orang yang dia safar di gurun di atas untanya, yang di untanya itu dia bawa bekalnya semua, makanannya, minumannya. Kemudian di tengah gurun untanya ini kabur, hilang. Bawa makanan bekalnya semua. Kemudian dia sudah untang-lantung dan sekarat di tengah gurun, kemudian dia beristirahat, sudah sedang menunggu kematiannya datang secara perlahan. Hadisnya panjang, hadis sahih. Kemudian pada saat dia sudah putus asa, sudah sedang menunggu kematiannya, sudah sekarat, tertidur, kemudian dia terbangun, tiba-tiba dia lihat itu untanya sudah ada di sebelahnya dia. Datang lagi untanya dan masih lengkap bekalnya, makanan, minumannya masih ada. Kemudian dia saking gembiranya langsung loncat, dia tarik, dia pegang kakangan untanya, kemudian dia berkata, "Ya Allah, innaka abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, sungguhnya aku adalah Tuhanmu, engkau adalah hambaku. Kata Nabi SAW, akhta'a min syiddatil farah. Dia sampai salah ngomong seperti itu karena apa? Karena saking gembiranya dia, untanya kembali. Kata Nabi apa? Lallahu asyaddu farahan. Sungguhnya Allah lebih gembira ketika hambanya bertaubat daripada laki-laki tadi. Ini hadis sahih. Jadi secara umum orang yang bertaubat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ibnu Qayyim memaparkan dalil-dalil ini untuk membantah statement tadi, ya, yang menyatakan bahwasanya Habib, ya, mahabbah itu lebih tinggi dibandingkan khullah. Ini salah. Allah mencintai banyak hal, banyak orang yang bertaubat, yang bertakwa Allah cintai. Tapi derajat khullah nggak ada, cuma 2 orang itu saja. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian pasal berikutnya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, seorang hamba meninggalkan perkara yang dicintai untuk sesuatu yang lebih dicintai dan diinginkannya. Pembahasan ini sebenarnya sudah pernah dibahas Ibnu Qayyim beberapa pasal sebelumnya, tapi beliau ulangi lagi sedikit di sini. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa tidaklah seorang hamba meninggalkan perkara yang dicintai dan diinginkannya, melainkan karena adanya perkara lain yang lebih dicintai dan diinginkannya. Hamba itu meninggalkan sesuatu yang kurang dicintai untuk mendapatkan hal yang lebih dia cintai. Sebagaimana seorang melakukan perkara yang dia benci untuk mendapatkan sesuatu yang dicintai daripada kebencian terhadap perbuatan tadi. Kadang orang melakukan perkara yang dia benci untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dia cintai. Atau untuk membebaskan diri dari sesuatu perkara yang dibencinya, sementara kebenciannya terhadap perkara tersebut lebih besar dibandingkan kebencian terhadap perbuatan tadi. Terkadang seorang melakukan perkara yang dia tidak suka, dia benci perkara tersebut, tapi dia terpaksa lakukan untuk menghindari perkara yang lebih dia benci, agar terhindar dari perkara yang lebih dia benci. Ini pernah kita bahas ya, panjang lebar ya. Telah dijelaskan pula keistimewaan akal, khasiatul akal, yaitu ia akan mengedepankan sesuatu yang paling dicintai daripada yang kurang dicintai, serta mendahulukan kebencian yang paling ringan dibandingkan kebencian yang paling kuat. Jadi hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, pasal ini Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang kaidah, yaitu taufik untuk meraih kebahagiaan pada pasal ini. Jadi kebahagiaan ini impian semua orang. Semua manusia mengejarnya. Semua manusia menempuh cara untuk meraih kebahagiaan dalam hidupnya. Semua. Tanpa terkecuali. Semua manusia ingin bahagia. Tapi setiap orang berbeda-beda cara dan metodenya untuk meraih kebahagiaan. Mencari kebahagiaan, cara orang beda-beda. Beda-beda. Apalagi kalau kita lihat orang-orang non-muslim yang di luar negeri, orang barat, macam-macam cara mereka mencari kebahagiaan, cari kepuasan biar bahagia, macam-macam caranya. Begitu manusia menempuh berbagai cara untuk meraih kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang sesungguhnya tidak akan diraih kecuali dengan menempuh cara yang sudah Allah tentukan untuk meraih kebahagiaan. Itulah kebahagiaan sesungguhnya. Karena Allah SWT berfirman, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana tashqa. Taha, sungguhnya tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an ini untuk menjadikan kalian sengsara. Tidaklah kami menurunkan Quran agar kalian sengsara. Artinya apa? Al-Qur'an itu menjadikan kalian bahagia. Al-Qur'an ini diturunkan tidak akan menjadikan kalian sengsara, tapi untuk menjadikan kalian bahagia. Dalam ayat lain masih dalam surat Taha, Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka jika datang petunjuk dariku, kata Allah SWT, dan barang siapa yang mengikuti petunjuk dariku, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara, kata Allah SWT. Yang mengikuti petunjuk dari Allah, maka dia pasti akan bahagia. Mengikuti Al-Quran, maka dia pasti akan bahagia. Jadi menempuh kebahagiaan tidak akan diraih kecuali dengan cara menempuh jalan yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan untuk meraih kebahagiaan. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, sudah dijelaskan bahwasanya hal ini termasuk kesempurnaan kekuatan cinta dan benci. Hal ini tidak akan sempurna, perhatikan, hal ini yang tadi kita sebutkan itu tidak akan sempurna
kecuali adanya dua faktor, kata Ibnu Qayyim. Yang pertama, quwwatul idrak dan syaja'atul qalbi. Quwwatul idrak yaitu kekuatan pengetahuan. Yang kedua apa? Syaja'atul qalbi, keberanian hati. Pada pasal yang sebelumnya Ibnu Qayyim sudah pernah bahas ini, tapi beliau bahasakan dua faktor ini dengan bahasa yang berbeda. Siapa yang hadir bisa menyebutkan yang pernah kita bahas waktu itu? Dua hal ini. Karena bukan harinya yang biasa datang, biasa nggak datang. Pada pasal yang lalu Ibnu Qayyim menyebutkan quwwatul idrak ini dengan bahasa, beliau bahasakan dengan istilah apa? Basirah. Basirah, pandangan hati. Kemudian yang syaja'atul qalbi ini beliau bahasakan dengan istilah apa? Azimah, tekad. Tekad yang kuat. Jadi Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya jalan yang ditempuh untuk meraih kebahagiaan itu butuh dua perkara ini. Yaitu quwwatul idrak, kekuatan pengetahuan, dan syaja'atul qalbi. Quwwatul idrak ini dibangun di atas kaidah yang tadi Ibnu Qayyim sebutkan. Quwwatul idrak, kekuatan pengetahuannya dia, kekuatan basirahnya dia, pandangan hatinya dia memandang sesuatu. Itu dibangun di atas kaidah dia bisa menimbang mana perkara yang baik, mana perkara yang buruk. Mana perkara yang lebih baik, mana perkara yang kurang baik. Mana perkara yang lebih buruk, mana yang agak ringan keburukannya. Mana yang akibatnya, dampaknya baik, mana yang akibatnya, dampaknya buruk. Ini hanya bisa dilakukan oleh seorang yang punya quwwatul idrak atau basirah ini. Dia bisa melihat, menimbang mana yang mudarat, mana yang tidak. Dalam bab kebaikan, masalah kebaikan, dihadapkan pada kebaikan, dia bisa menimbang nih, mana yang didahulukan, mana yang lebih baik, mana yang lebih manfaat, mana yang kurang baik. Dalam bab mafasid, mudarat, dia menimbang nih, mana yang lebih mudarat daripada dua hal ini. Mana yang tidak manfaat, mana yang lebih ringan mudaratnya. Seorang yang dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melakukan sesuatu begitu saja. Apa yang hawa nafsunya mendorong dia kerjakan begitu saja, main hantam saja seperti itu. Enggak seperti itu orang yang berakal, kata Ibnu Qayyim. Allah bekali manusia, Allah anugerahkan akal supaya manusia ini bisa menimbang hal-hal seperti ini. Jadi kan menimbang, memandang, mengukur, lihat dampak seperti apa, nanti akibat seperti apa. Ini mana yang lebih baik antara dua ini, mana yang lebih buruk, mana yang lebih ringan keburukannya antara dua perkara ini. Seorang yang berakal, dibekali dengan akal, dia seharusnya mampu memandang seperti ini. Dan inilah Ibnu Qayyim sebutkan khasiyatul akal. Inilah keistimewaan akal yang Allah berikan kepada manusia itu seperti ini. Dia bisa menimbang seperti ini. Enggak main hantam saja apa yang hawa nafsunya tuntun dia lakukan. Pengen ini lakukan, pengen itu lakukan. Tanpa menimbang, enggak melihat mana baik mana buruk. Akalnya seakan-akan dia enggak dipakai. Pokoknya apa yang hawa nafsunya mau jalan. Main hantam saja. Itu ini untuk bisa seperti itu butuh quwwatul idrak tadi, atau bahasa lain Ibnu Qayyim bahasakan apa? Basirah. Itu pandangan hati. Hati manusia punya pandangan, dia bisa memandang, bisa memikirkan. Itu harus ada dalam diri seorang. Quwwatul idrak ini. Kemudian yang berikutnya yang kedua syaja'atul qalbi, kekuatan hati, atau bahasa lainnya Ibnu Qayyim bahasakan sebelumnya pada pasal sebelumnya itu azimah, tekad kuat. Ya, seorang itu hendaknya dia punya tekad, punya keberanian, punya kekuatan, punya keberanian untuk menempuh atau merealisasikan apa yang dipandangnya baik, apa yang dipandangnya maslahat. Dia harus punya keberanian, punya tekad untuk menempuh itu, merealisasikan itu, melaksanakan itu. Mana yang baik, dia pandang baik, dia tempuh. Mana yang dia pandang nggak baik, mudarat, dia tinggalkan. Ini butuh syaja'atul qalbi, keberanian hati, atau butuh azimah, tekad. Karena terkadang orang dia sudah bisa memandang, ini baik, ini buruk, oh ini kurang baik, oh ini dampaknya begini. Tapi dia nggak punya azimah untuk merealisasikannya, lemah dia. Nggak punya dia power untuk menempuh jalan tersebut. Ini azimah. Dan dua faktor ini harus ada dalam diri seorang. Ibnu Qayyim menyebutkan, hilangnya faktor tersebut atau melakukan perbuatan yang berseberangan dengannya bisa jadi disebabkan lemahnya pengetahuan tadi itu, quwwatul idraknya lemah,
Akibatnya pelakunya tidak mengetahui tingkatan-tingkatan cinta dan benci menurut yang semestinya. Atau karena adanya kelemahan hati dan jiwa. Sehingga dia tidak mampu mengedepankan perkara yang baik. Meskipun ia mengetahuinya. Subhanallah. Ini penting sekali. Faedah dari Ibnu Qayyim. Jadi dua faktor ini, syaja'atul qalbi, quwwatul idrak sama syaja'atul qalbi, basirah sama azimah, ini harus ada dalam diri seorang. Dan terkadang seorang dia di hadapannya perkara yang baik, jelas baik. Tapi dia tidak tempuh, kenapa? Karena dia tidak tahu itu kebaikan. Terkadang ada seorang di hadapannya perkara yang jelas keburukannya, tapi dilakukan, kenapa? Karena dia tidak tahu itu buruk. Basirahnya nggak nyampe ke situ. Sehingga apa dia lakukan? Sebaliknya ada orang dia tahu. Dia tahu ini baik, oh ini buruk. Tapi dia tidak bisa melakukan atau meninggalkannya, kenapa? Karena azimahnya lemah. Lemah azimahnya. Bukan karena lemah basirahnya. Azimahnya. Basirahnya bagus. Dia sudah bisa menimbang, memandang, memilah. Tapi dia tidak melakukannya, dia tidak realisasikan. Kenapa? Karena azimahnya lemah. Bukan karena basirahnya yang lemah. Karena dua poin ini, dua hal ini harus ada dalam diri seorang. Yaitu basirah dan azimah. Agar seorang bisa mendapatkan taufik, kata Ibnu Qayyim, untuk meraih sebab-sebab kebahagiaan. Makanya kita diajarkan doa oleh Nabi SAW. Di antara doa yang ma'thur, riwayat sahih dari Nabi SAW. Ya Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata ala rusydi. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketetapan dalam perkara dan azimah dalam kebaikan. Ini doa sahih. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata ala rusydi. Kadang orang dia tahu yang baik tapi dia tidak mampu, lemah, dia malas dia untuk melakukannya. Ini karena lemahnya tadi syaja'atul qalbinya. Makanya juga di antara doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita suruh baca setiap hari, pagi sore apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Sifat lemah dan sifat malas. Nah, ini yang menghalangi seorang dari menuju kebaikan. Sifat lemah dan sifat malas ini menghalangi orang menuju kebaikan. Kebaikan nyata depan matanya. Sampai itu hidayah kebaikan kepada dia. Dibukakan basirahnya, bisa memandang. Oh, ini hidayah. Oh, ini kebenaran, ini yang hak. Tapi dia tidak mampu untuk melakukannya. Kenapa? Karena dia lemah. Di situ azimahnya lemah. Atau dia kemalasannya sangat kuat sekali. Ya, dia lemah dan dia malas. Maka ini doa penting ya. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusydi. Sama di rangkaian zikir pagi petang. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ini penting ya. Ini penting sekali doa ini untuk kita rutinkan. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau melanjutkan. Jika pengetahuan seseorang benar, jiwanya kuat, hatinya berani mengedepankan perkara yang paling dicintai dan tidak terlalu dibenci, artinya dia mampu untuk menimbang perkara tersebut dan dia mampu merealisasikannya, maka dia telah mendapatkan taufik dalam meraih sebab-sebab kebahagiaan. Luar biasa Ibnu Qayyim bahas di sini. Kebahagiaan itu tempuh cara yang Allah Subhanahu wa taala gariskan untuk ditempuh meraih kebahagiaan. Mau bahagia hidup, ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebutkan pernah kita bahas ayatnya, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia mukmin, maka kami akan berikan bagi mereka kehidupan yang baik dan jadikan dia bahagia hidupnya. Apa syaratnya? Mukmin dan dia beramal saleh. Bagaimana orang dia bisa beramal saleh dengan baik dan benar? Dia bisa meninggalkan larangan-larangan dengan baik dan benar, mengamalkan kebaikan dengan baik dan benar, agar dia bisa mendapatkan kehidupan yang baik dan berbahagia. Ya butuh dua faktor yang Ibnu Qayyim sebutkan tadi. Basirah dan azimah. Atau bahasa lainnya Ibnu Qayyim sebutkan quwwatul idrak dan syaja'atul qalbi.
kekuatan pengetahuan atau basirah untuk dia memandang, menimbang, lihat akibat, mudarat, menimbang mana yang mudarat, kemudian dia punya tekad, azimah untuk melakukan kebaikan tersebut. Ya, karena terkadang tadi kita sebutkan kebaikan jelas. Betapa banyak orang, betapa banyak kaum muslimin yang tahu bahwasanya sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri. Tanya orang awam pun tahu. 27 kali lebih tinggi derajatnya. Tapi yang sholat jamaah segitu-segitu aja. Dia tahu kebaikannya, tapi dia tidak bisa, tidak mampu, tidak punya azimah untuk melaksanakan. Ini cuma sebagian contoh saja. Insyaallah kita lanjutkan sedikit nanti sampai jam 8. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi yang tersisa dari pasal ini. Biasanya saya selesai jam 8 ya, cuman sekarang isya-nya mundur. Jadi mungkin ya jam 8 lewat dikit mungkin kita selesaikan ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala melanjutkan. Ada sebagian manusia yang kekuatan syahwatnya lebih kuat dibandingkan akal dan imannya. Sehingga yang lebih kuat memaksa yang lemah. Dan sebagian di antara mereka ada yang kekuatan akal dan imannya lebih kuat dibandingkan dengan syahwatnya. Jadi Ibnu Qayyim di sini menyebutkan sebagian orang ada yang kekuatan syahwatnya dia lebih dominan. Lebih dominan mengalahkan akalnya. Jadi terkadang seorang ada dia mungkin sudah mengetahui perkara yang baik, perkara yang buruk. Dia sudah tahu. Dia bisa memandang hal itu. Tapi karena kekuatan syahwatnya dominan sehingga apa? Dia menuruti syahwatnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa dia kepada kemudaratan. Akalnya kalah sama syahwatnya. Basirahnya dia ada basirah, dia bisa memandang tapi kalah sama kekuatan syahwatnya dia. Sebaliknya kata Ibnu Qayyim ada yang kekuatan iman dan akalnya lebih kuat dibandingkan syahwatnya. Kemudian Ibnu Qayyim memberikan perumpamaan tentang orang sakit ya. Beliau melanjutkan, jika banyak orang sakit yang diawasi oleh dokter dari makanan dan minuman yang membahayakan, tapi mereka justru mengkonsumsinya karena mengikuti selera dan mengedepankan hawa nafsunya di atas akal, hingga para dokter menamakan sebagian orang tidak patuh. Mirip seperti itu pula mayoritas orang yang sakit hatinya, yaitu mereka mengutamakan hal-hal yang justru memperparah sakit mereka disebabkan kuatnya hawa nafsunya. Jadi Ibnu Qayyim di sini menyebutkan kondisi ya, sebagian orang yang dia menahan hawa nafsunya untuk menjaga kesehatannya dia. Nah, kadang ada orang dia sakit, dia tahu nih hal-hal makanan ini kalau dia melakukan ini akan memudaratkan dia. Terkadang orang tahu, dia dikasih tahu sama dokter, dia tahu, tapi terkadang dia hawa nafsunya mengalahkan pengetahuannya itu sehingga apa? Dia melakukan hal-hal yang dilarang sama dokter dan ini banyak sekali terjadi hadirin, banyak sekali. Ya, contoh sederhana misalnya masalah rokok. Ada orang yang dia lagi sakit asma. Anak saksikan sendiri, dia udah tua sakit asma, lagi opnam di rumah sakit, lagi diinfus, keluar dia ke depan gambaran rokokan. Ada yang dia sudah sekarat jantung, udah sekarat dia, hampir meninggal. Selamat alhamdulillah, besok dipasangin ring dan dilarang keras merokok, tapi dia masih ngerokok. Dia nggak bisa mengontrol hawa nafsunya untuk merokok. Ini cuma contoh kecil. Belum lagi misalnya dia dilarang konsumsi ini, tapi karena dia suka sama makanan itu, kalah dia sama hawa nafsunya, akhirnya dia makan. Akhirnya memudaratkan kesehatannya dia. Ini Ibnu Qayyim memberikan contoh orang yang tidak bisa menahan diri, menahan makanannya misalnya untuk demi kesehatannya. Sebaliknya ya, ulama menyebutkan sebagian orang ada yang dia bisa mengalahkan hawa nafsunya dari hal-hal yang dia condong sekali di situ dia suka demi menjaga kesehatannya karena dia takut mudaratnya. Misalnya dia sakit tertentu, nggak boleh makan tahu isi misalnya. Dan dia suka sekali sama tahu isi, dia bisa tahan itu. Ada yang dia bukan karena penyakit, karena takut gemuk, lagi diet, ada sugin gorengan, ya Allah dia suka sekali makan gorengan tapi dia tahan, dia jaga dietnya. Ulama membahas sebagian orang ada yang dia bisa jaga hawa nafsunya demi menjaga kesehatan, takut mudaratnya, jaga makanannya. Tapi dia tidak menjaga diri dari dosa karena takut mudarat dari dosa itu di dunia dan akhirat. Padahal dampaknya di dunia dan di akhirat dosa, tapi dia
kalah sama hawa nafsunya, dia lakukan itu. Dia tidak menjaga diri dari dosa. Tapi untuk makanan terkadang manusia kuat jaga itu, padahal dia suka sekali sama makanan itu. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, asal setiap keburukan adalah sedikitnya pengetahuan serta kelemahan dan kerendahan jiwa. Sebaliknya, asal setiap kebaikan adalah kesempurnaan pengetahuan yang diiringi dengan kekuatan yang tadi kita bahas. Kemuliaan dan keberanian jiwa. Ini kaidah penting dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian, kita percepat ya dikit lagi. Ibnu Qayyim melanjutkan, cinta dan keinginan merupakan pokok dan landasan segala sesuatu. Sedangkan benci merupakan pokok dan landasan dari meninggalkan sesuatu. Dua kekuatan yang terdapat dalam hati tersebut merupakan asal dari kebahagiaan atau kesengsaraan seorang hamba. Kekuatan cinta dan kekuatan benci. Gimana dia bisa mengendalikan cintanya dan mengendalikan kebenciannya? Itulah asal kebahagiaan atau kesengsaraan seseorang. Karena landasannya itu kayak Ibnu Qayyim, cinta dan benci. Adanya tindakan yang dipilih adalah karena adanya sebab, yaitu cinta dan keinginan. Adapun tidak adanya tindakan, perhatikan penghujung pasal ini ya, akan bacakan, kemudian akan menjelaskan maksudnya apa Ibnu Qayyim di sini. Ini penting. Adanya tindakan yang dipilih adalah karena adanya sebab, yaitu cinta dan keinginan. Jadi dia melakukan sesuatu karena ada sebabnya. Kalau karena dia suka sama perkara tersebut, karena ada keinginannya untuk melakukannya. Adapun tidak adanya tindakan, dia tidak melakukan sesuatu, maka terkadang karena tidak adanya sebab, tidak ada sebabnya, maka dia tidak lakukan sesuatu itu. Namun terkadang disebabkan oleh kebencian yang mencegah tindakan tersebut. Terkadang dia nggak suka, jadi mencegah dia melakukan perbuatan tersebut. Inilah letak keterkaitan perintah dan larangan yang dinamakan dengan kaf. Kaf, artinya dia menahan diri. Sekaligus tempat keterkaitan pahala dan hukuman dalam poin ini. Dengan penjelasan ini, hilanglah kerancuan dalam masalah tark, meninggalkan atau tidak mengerjakan suatu perbuatan, dia meninggalkan atau meninggalkan suatu pekerjaan, tidak mengerjakan suatu pekerjaan. Apakah ini merupakan perkara yang ada, wujudi, atau perkara yang nggak ada, adami? Penjelasan yang rinci dan tepat dalam masalah ini terfokus pada dua alasan, yaitu seputar mengapa seorang tidak mengerjakan satu perbuatan. Jika dikarenakan tidak adanya sebab yang mengarah kepada hal itu, maka ia adalah perkara yang tidak ada, adami. Namun jika disebabkan oleh adanya sebab yang mencegah tindakan tersebut, maka ia merupakan perkara wujudi. Perhatikan di sini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Qayyim di penghujung pasal ini menutup pasal ini dengan sebuah faidah penting. Itu tidak adanya perbuatan. Tidak adanya perbuatan itu dilakukan. Seorang tidak melakukan perbuatan tertentu. Seorang tidak melakukan perbuatan tertentu. Perbuatan yang dimaksudkan oleh Ibnu Qayyim di sini adalah maksiat, perbuatan keburukan. Ketika seorang dia tidak melakukan suatu keburukan nih, seorang tidak mengerjakan suatu maksiat. Ketika seorang dia tidak mengerjakan maksiat tersebut, tidak melakukannya, apakah ini termasuk perkara wujudi atau perkara adami? Perkara yang ada wujudnya atau perkara yang memang nggak ada? Dan ini pembahasan ini dibahas oleh para ulama dalam pembahasan usul fikih. Masalah meninggalkan sesuatu. Kapan orang itu dia dikatakan dia sedang meninggalkan sesuatu. Dia sedang tidak mengerjakan, dia sedang meninggalkan sesuatu. Apakah dia dalam perkara yang wujudi atau adami? Maka Ibnu Qayyim menyebutkan di sini ada terfokus pada dua alasan. Jadi tatkala seorang dia tidak melakukan suatu maksiat. Seorang dia tidak melakukan maksiat. Karena emang maksiat itu tidak terlintas di pikirannya sama sekali. Atau misalnya maksiat itu memang tidak ada di hadapannya. Atau memang maksiat itu mungkin nggak ada di kotanya, nggak ada di negerinya, nggak terlintas di benaknya. Di sisi lain ada orang yang meninggalkan sesuatu maksiat. Sedangkan ada sebabnya, ada pendorongnya. Atau mungkin maksiat itu sudah ada di depannya dia. Kemudian ditinggalkan, dia menahan diri dari maksiat tersebut. Apakah dua keadaan ini sama hadirin? Apakah dua kondisi ini sama? Antum sekarang saat ini sedang meninggalkan minum khamr.
Antum sekarang saat ini sedang meninggalkan minum khamar. Apakah ini antum meninggalkan itu wujudi atau adami? Wujud, berwujud perkara yang ada atau yang adami, perkara yang nggak ada? Cuma perkara yang adami, nggak ada. Antum sekarang nggak terlintas sama sekali minum khamar. Nggak ada juga khamar di hadapan antum saat ini. Antum meninggalkan khamar. Di sisi lain ada orang yang di hadapannya, dia pengen, ada dorongan, dia pengen nih, pengen minum khamar. Kemudian disuguhin misalnya sama temannya khamar. Kemudian dia sadar, kemudian dia menahan diri untuk meninggalkan maksiat ini. Apakah dua kondisi ini sama hadirin? Gak sama. Inilah yang disebut dengan adami. Nah, ketika di kondisi kedua orang dia kaf, ini disebut dengan dia kaf, menahan diri, meninggalkan sesuatu, dia tidak lakukan, maka ini disebut dengan kaf, dia menahan diri, dan ini termasuk bagian dari amal soleh. Tercatat sebagai pahala di situ. Bisa dipahami hadirin? Kayak dia yang namanya amal soleh itu yang dicatat. Amal soleh itu bukan cuma perkara yang dilakukan, tapi juga perkara yang ditinggalkan hadirin. Ketika dia meninggalkan sesuatu itu ada sebabnya, ada faktor pendukung yang ditinggalkan karena Allah SWT, dia menahan diri, benar-benar menahan diri dari maksiat itu, itulah dia mendapatkan pahala amal soleh di situ. Meninggalkan termasuk juga amal soleh. Kata Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan, keelokan, keislaman seorang, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dia. Maka dia tahu misalnya perkara yang tidak bermanfaat bagi dia, dia tinggalkan. Karena itu dia tidak bermanfaat, dia dapat pahala di situ. Kebaikan Islamnya dia. Apalagi maksiat. Nah ini Ibnu Qayyim bahas di penghujung pasal ini. Ketika seorang dia menahan diri meninggalkan sesuatu maksiat, karena ada pendorongnya, ada sebabnya, atau memang ada di hadapannya dia, kemudian menahan diri, ini disebut dengan menahan diri, tark, meninggalkan, menahan diri dari maksiat, dan ini termasuk amal soleh dan didapat pahala di situ. Adapun yang asalnya memang maksiat itu nggak ada, dia nggak terlintas di benaknya sama sekali maksiat, atau maksiat itu nggak ada di negerinya, jelas sih nggak kerjakan, maka dia tidak terhitung menahan diri di situ. Dia tidak terhitung menahan diri dan tidak ada pahalanya di situ. Bisa dipahami hadirin? Wallahu taala alam. Mungkin demikian saja kajian kita di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nas'alullah taala an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbu wa yardah wa ya'khudh bi aydina ila siratal mustaqim wa yaj'alana hudatan muhtadin wa yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladziina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.